Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kita akan mencoba untuk mengambil data jurnal ya, data scraping dari beberapa sumber ya, dari Google Scholar, kemudian juga dari Scopus dan juga mungkin dari indeks yang lainnya. Nah, untuk itu rekan-rekan kita membutuhkan software atau tools gitu ya. Yang paling banyak digunakan itu adalah publish or perish, gitu ya. Nah, untuk itu rekan-rekan silahkan buka Google-nya gitu ya, lalu ketik eh, publish or perish, download gitu ya. Nanti rekan-rekan silahkan download publish or perish-nya. Ini free ya, jadi gratis, bisa di-download oleh siapa saja gitu ya. Silahkan di-download. Kemudian nanti setelah di-download rekan-rekan bisa install ya publish or perish-nya. Nah, nanti kalau sudah terinstall, rekan-rekan bisa buka, ya tampilannya akan seperti ini, ya. Nah, eh, pertama eh, kita akan menggunakan publish or perish, ya. Publish or perish ini eh, adalah software atau tools, gitu ya, di mana tools ini digunakan memang untuk mengcrawling ya, mengcrawling jurnal gitu ya, di mana jurnalnya itu bisa berasal dari beberapa sumber, dari Google Scholar, kemudian juga ada dari Crossref, kemudian ada juga dari Scopus gitu ya, PubMed, kemudian Web of Science juga gitu ya. Nah, jurnal ini di crawling biasanya untuk apa? Jurnal ini di crawling biasanya untuk keperluan pustaka pribadi gitu ya. Ketika kita misalnya ingin apa membuat skripsi gitu ya, tugas akhir, tentu kita butuh yang namanya literatur review. Jadi kita lihat ada berapa banyak sih di luaran sana itu apa yang topiknya itu sama dengan topik kita gitu ya. Kemudian bagaimana sih di luar sana itu menggunakan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu misalnya gitu ya, sesuai dengan topik kita dan lain-lain. Nah, kita akan mencoba kali ini misalnya kita akan meretrieve ya, meretrieve informasi jurnal dari sumbernya Google Scholar. Jadi silakan nanti rekan-rekan klik tombol Google Scholar-nya ya. Nah, nanti di sini ada beberapa baris yang bisa kita masukkan seperti authors, kemudian publication name, title word, keyword, dan seterusnya. Atau kita juga bisa cukup mengetikkan keyword saja di sini. Misalnya ya, keyword yang saya ketikkan adalah information retrieval systems. Nah, ya saya mau mencari jurnal-jurnal eh, yang mengulas terkait dengan IRS ini, gitu ya. Kemudian maximum number of result-nya, misalnya saya setting 100, ya, bisa sampai 1000 ini. Jadi kalau nanti kebutuhannya memang banyak, ini bisa disetting sampai 1000 ya. Ini misalnya kita 100, tahunnya ya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalnya dari 2019 sampai 2023 deh, gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik tombol search-nya, atau jangan 100 saya 50 aja contoh di sini. Nanti teman-teman bisa nyoba ya 100 sampai 1000 gitu ya. Oke, kita search, dia akan mencari, dia akan API ke hub ke Google Scholar ya. Dia akan hub ke Google Scholar. Nah, makanya kenapa teman-teman juga nggak bisa menggunakan publish or price ini dalam waktu berdekatan itu secara terus-menerus gitu ya. Nanti dia akan error gitu karena dianggapnya robot gitu ya. Jadi harus sesekali gitu. Oke, kita sudah mendapatkan ini. Nah, ini adalah data-data jurnal yang berkait dengan keyword yang tadi kita masukkan ya, information retrieval system gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang bisa kita ambil nanti ya, yang bisa kita download nanti. Oke, kemudian ini saya select all, seleksi semuanya gitu ya. Kemudian
yang berhasil kita di crawling atau di apa crack oleh publish or perish, kita akan simpan. Jadi bisa select all, lalu klik kanan, kemudian save result, ya, sebagai CSV misalnya, karena kita terbiasa dengan CSV. Oke, nah kemudian saya akan simpan misalnya ke folder kita ya. Nanti rekan-rekan silakan buat folder dulu ya. Oke, misalnya saya beri nama Information Retrieval System Journal. Save as type-nya CSV ya. Saya simpan. Oke, lalu coba kita buka Excel, gitu ya. Saya coba buka Excel. Oke, nah di Excel kita lihat ya hasilnya. Saya akan coba import datanya. Oke, gitu ya. Kita cari tadi nyimpannya di mana. Nah, ini ya. Oke, dia akan melog. Jadi kalau seandainya ada yang error datanya, nanti biasanya dia akan memberitahu ya, ada yang error berapa baris gitu. Oke, kita load. Nah, kita tunggu sampai semuanya sukses. Nah, nanti kalau ada error tuh biasanya di Excel nanti akan informasikan berapa row error gitu ya. Row berapa gitu ya. Jadi dikasih tahu nomor row-nya gitu ya. Row sekian itu error, row sekian itu error gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalau kita lihat ya di sini terdiri dari sekian kolom, mulai dari ada informasi citasinya, kemudian autornya, kemudian juga title-nya, oke, ada tahunnya juga, ya, ada source, ada publisher, ada URL artikelnya, dan kemudian ada sheets-nya juga, ada query date, tanggal, dan ada informasi DOI, ISSN tidak ada ya, citation URL, cukup lengkap di sini informasi yang berhasil kita crawling, bahkan sebagian abstraknya ya, bahkan sebagian abstraknya bisa di crawling juga ya, bisa diambil juga oleh publish or perish ini. Jadi kita nggak perlu satu-satu kita tulis gitu ya. Oke, full text URL-nya juga ada, kemudian ada related URL-nya. Nah, seperti itu teman-teman untuk information retrieve jurnal dari Google Scholar gitu ya. Kita menggunakan publish or perish gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan mencoba crawling jurnal dengan kata kunci yang lain, tapi dengan jumlah yang tentunya lebih banyak. Ya. Nah, kalau sudah ini bisa saja disimpan dalam bentuk Excel ya, file, save as, ke Excel untuk keperluan eh, tergantung ya untuk keperluan apa gitu ya, untuk keperluan literatur review atau untuk keperluan koleksi data jurnal gitu ya, dengan kata kunci tertentu kan bisa. Nah, yang berikutnya rekan-rekan saya juga akan memperkenalkan bagaimana kita men-scraping informasi jurnal tapi dari Elsevier ya atau dari Scopus. Scopus atau Elsevier ini adalah publisher dan indexing jurnal yang sangat terkenal gitu ya, dan reputasinya tentu tidak diragukan lagi. Jadi jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ini tentu jurnal-jurnal pilihan gitu ya, jurnal-jurnal yang kualitasnya bagus gitu. Dan ini sangat mumpuni, bisa kita gunakan untuk mengambil atau melihat jurnal-jurnal apa, jurnal-jurnal apa yang sudah terbit yang tentunya related dengan penelitian kita, gitu ya. Nah, langkah pertama adalah kita silahkan ketikkan di browser rekan scopus.com gitu ya. Nah, ketik seperti ini. Kemudian rekan-rekan coba buat akun dulu di sini. Ya, buat akun di sini gratis tentunya ya. Jadi rekan buat akun karena kebetulan saya sudah ada akun, jadi dia langsung masuk ke akun saya gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan silahkan buat akun dulu. Nah, kalau sudah buat akun di scopus.com ini,
Nanti rekan-rekan silahkan masuk ke dalam akun rekan-rekan. Kemudian kita mulai start exploring. Ya, kita mulai pencarian. Pencarian di Scopus ini bisa dimulai dari tiga jenis. Ada dari dokumen, pencarian autor, dan juga pencarian berdasarkan afiliasi. Kita akan coba mencari dokumen berdasarkan jurnal berdasarkan dokumen, gitu ya. Search keyword, terus dokumen, misalnya ketik eh, information retrieval system. Saya mau lihat jurnal-jurnal yang sudah membahas terkait dengan IRS ini, gitu ya. Nah, ini kita bisa cari. Oke, kita search sini. Oke. Nah, nanti dia akan mencari, gitu ya. Dia akan melihat ada berapa dokumen. Wow, luar biasa. Ternyata ada 140.000 dokumen lebih, gitu ya, yang terkait dengan information retrieval system. Information retrieval system, gitu ya. Jadi kalau kita mengetik kata kuncinya itu per kata disambung dengan N. Ini ya, di sini ada N. Information and retrieval and system, gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau mencari kata kunci yang lain disambung dengan N juga ya. Jadi N apa gitu ya. Nah, di sini eh, banyak sekali ya yang jurnal-jurnal yang terkait dengan information retrieval system. Tapi eh, sebentar ya kalau kita lihat ke bawah. Nah, kita bisa display berapa? Bisa display satu kali halaman itu 20, 50, 100, atau 200 bahkan ya. Dan di sini berhalaman-halaman gitu ya. Dan kalau tadi di apa publish or perish dia kan maksimal sampai 1000 ya. Kalau sini maksimal satu halamannya itu 200 gitu. Misalnya di sini saya set 100 ya, sudah sini. Jadi ada 100 yang bisa di scraping. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya gitu ya. Cara menyimpan ke dokumennya gitu. Di sini ada analyze all ya, checklist all. Oke, checklist all. Kemudian di sini ada CSV export. Kalau download itu nanti dia langsung bisa mendownload, walaupun sebenarnya tidak semua jurnal itu bisa di-download sebenarnya ya. Nah, kemudian di sini ada CSV export. Kita pilih CSV exportnya. Oke, CSV only first 2000 dokumen. Ya, yang 2000 dokumen 2000 aja. Export. Oke, kita tunggu. Tentunya ini juga bergantung dari bandwidth internet kita ya. Oke, coba kita download ya ke folder kita tadi. Silakan rekan juga mempersiapkan foldernya. Ini yang Scopus ya, IRS Scopus. Kita klik IRS Scopus. Oke, saya save. Cukup besar filenya karena dia menyimpan ada banyak data, gitu ya. Dia menyimpan ada banyak data. Jadi kita tunggu saja file CSV-nya sampai benar-benar nanti bisa di download secara penuh, gitu ya. Oke, tunggu. Sudah 3, sekian mega ya. Tadi kalau kita eh, pilih satu halamannya 200 tentu lebih banyak lagi ya yang bisa atau berhasil di scrap dan otomatis juga akan lebih besar file yang eh, file size dari hasil scrapnya tadi gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Sudah 6 mega lebih ya. Sudah lumayan besar. Ya, sudah selesai. Coba sekarang kita lihat ya di Excel. Kita buka file CSV-nya. Di sini data CSV. Oke, kita arahkan ke folder tadi. Oke. Nah, ya. Tentu datanya lebih banyak ya. Ada 100 ya. Ada 100. Kita lihat ya perbedaannya dengan CSV yang dihasilkan dari publish or perish. Atau mungkin nggak ada bedanya gitu ya. Oke, ini kita load semuanya. Ya, kita tunggu ada sekian banyak row ya, sekian banyak baris. Oh, banyak sekali ini. Tapi ada errornya nih, 63 error nih.
Nah, kita bisa klik errornya. Biasanya tuh errornya itu ada data yang di salah satu kolomnya nggak lengkap biasanya ya, yang nggak lengkap atau yang harusnya huruf jadi tanggal, tanggal jadi huruf. Nah, ini contohnya ya. Ini ada data yang kosong nih. Nah, ini dia akan error ya. Ada title yang nggak berhasil di scrap, dia akan jadi error. Oke, kemudian kita lihat lagi errornya ada di mana. Tapi tidak masalah ya. Nanti teman-teman bisa scrap ulang. Nah, di source title. Source title-nya juga ada yang kosong nih. Nah, kalau dia kosong seperti ini, itu akan dianggap error gitu ya. Dan tidak ada masalah sebenarnya. Kita lihat nanti hasilnya. Kalau misalnya memang banyak sekali dokumen yang kosong atau itu apa berguna, dokumen itu berguna, ya kita scrap kembali. Tapi kalau yang kosongnya itu kita anggap kurang berguna, ya tidak apa-apa ya. Kita pakai yang kita anggap kolom yang berguna saja. Oke, ya kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ini tadi errornya discard. Nah, ini 63 error ya, ada 63 error. Oke, ada author ya, ada kolom author di sini. Lalu ada kolom author ID. Ya, jadi kalau di Scopus itu ada namanya Scopus ID. Ya. Di author ID-nya ada. Lalu ada title-nya, ya, title-nya. Kemudian ada source title, ada volume, ada number, kemudian ada DOI, ya, ada link-nya, kemudian ada afiliasinya, ya, itu bisa berhasil di scrap. Author with affiliation, ada author keyword, ada index keyword. Index keyword itu indeks keyword dari abstrak ya. Ada address, correspondent address. Ada publishernya ya. Publishernya ada Springer, ada Nature Research dan seterusnya ya. Ada banyak. Oke. Nah itu ya kolom-kolomnya. Kolom-kolom yang berhasil kita ambil ya atau berhasil kita scrap gitu ya. Ada abstrak juga di sini ya. Nah, ini ada abstrak. Abstraknya kalau kita lihat dia lebih banyak yang menampilkan ya. Oke, ya kalau kita lihat di sini. Jadi ya mungkin ada sedikit perbedaan ya dari publish Paperis. Nah, dengan abstrak ini kan kita bisa membaca ya apa isi dari jurnal tersebut. Nah, seperti itulah rekan-rekan meretrieve ya atau mengambil data jurnal dengan menggunakan apa tools Publish or Perish dan juga menggunakan Scopus.com ya. Nah, praktik kali ini adalah rekan-rekan silakan coba meretrieve data jurnal dengan cara ya tadi ya menggunakan Publish or Perish dan juga dicoba juga menggunakan Scopus.com. Apa jurnalnya bebas, silahkan. Coba masing-masing rekan-rekan men-scrap jurnal sebanyak 100 ya dengan keywordnya masing-masing. Lalu simpan ke CSV ya dan simpan di komputer rekan-rekan semua. Nanti kita akan lihat ya di pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih rekan-rekan atas atensinya. Jadi untuk hari ini eh, sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi tentunya di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.